Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Alia, NIM D7721949 dari Prodi S1 PGMI, kelas G109, pelatihan ICT UINSA 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan 17 rumus Microsoft Excel yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan data pada dokumen Microsoft Excel. Baik, di sini saya sudah memiliki 4 soal yang akan saya kerjakan dengan menggunakan 17 rumus tersebut. Di sini untuk soal pertama kita akan mencari total omset. Caranya kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok dari D4 sampai dengan F4, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah muncul 25 juta. Nah, untuk mempermudah kita tinggal klik 2 kali. Kita tinggal klik, kemudian kita tarik ke bawah. Maka secara otomatis rumus tadi itu akan teraplikasikan pada sel selanjutnya. Sudah selesai untuk total omset. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata omset dengan menggunakan rumus sama dengan average buka kurung, kita blok lagi dari D4 sampai dengan G4, tutup kurung, enter. Nah, ini juga sudah keluar rata-rata omsetnya. Ini tinggal kita tarik juga ke bawah. Nah, maka secara otomatis akan muncul. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari status. Untuk mencari status ini kita harus perhatikan keterangan di bawah terlebih dahulu. Keterangannya yaitu keterangan status lulus. Jika omset lebih dari 30 juta maka mendapatkan bonus. Nah, maka di sini kita dapat menggunakan rumus sama dengan if buka kurung total omset, kemudian tanda lebih besar 30, lebih dari 30, 7, koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip, tidak lulus, tutup kurung, enter. Nah, kita perbesar terlebih dahulu kolomnya. Ini sudah muncul status tidak lulus. Nah, agar lebih cepat dan lebih mudah kita tinggal tarik ke bawah, maka secara otomatis ini akan teraplikasikan pada sel selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari banyaknya karyawan dan karyawati. Untuk mencari banyaknya karyawan dan karyawati ini kita bisa menggunakan rumus konta, yaitu sama dengan konta buka kurung, kita blok ini, tutup kurung, enter. Nah, ada 10 karyawan dan karyawati. Kemudian untuk omset paling tinggi ini kita dapat menggunakan rumus sama dengan max itu maksimal ya, kemudian buka kurung, kita blok G4 sampai dengan G13, tutup kurung, enter. Sudah muncul omset paling tinggi yaitu 59,750 juta. Kemudian untuk selanjutnya omset paling rendah ini kita dapat menggunakan rumus sama dengan min. Min itu minimal. Buka kurung, kita blok lagi total omsetnya, tutup kurung, enter. Nah, juga muncul yaitu 23
juta. Untuk selanjutnya kita akan mencari jumlah omset karyawan. Untuk mencari jumlah omset karyawan, kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum if buka kurung, ini kita blok, kemudian koma, tanda kutip L ini artinya laki-laki ya teman-teman, tanda kutip lagi, koma, kemudian kita blok G4 sampai dengan G13, tutup kurung, enter. Nah, sudah muncul yaitu 186.750.000. Kemudian untuk karyawati sama, yaitu menggunakan rumus sum if buka kurung, kita blok lagi, koma, tanda kutip P, perempuan ya, kemudian koma, kita blok lagi yang total omset, tutup kurung, enter. Nah, ini juga sudah keluar yaitu 175.750.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari banyaknya pegawai yang lulus. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung, status kita blok, koma, tanda kutip lulus, karena kita hanya mencari yang lulus saja, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah ada jumlahnya 6. Jadi banyaknya pegawai yang lulus itu ada 6. Nah, selesai untuk penyelesaian data pada soal nomor 1. Jadi kita sudah mencari total omset, rata-rata omset, status, banyaknya karyawan dan karyawati, omset paling tinggi, omset paling rendah, jumlah omset karyawan, jumlah omset karyawati, dan banyaknya pegawai yang lulus. Untuk selanjutnya soal nomor 2, di sini ada tulisan. Di sini kita diminta untuk menuliskan huruf kecil semua, huruf besar semua, dan huruf besar di awal kata. Saya perbesar terlebih dahulu agar lebih terlihat. Nah, untuk huruf kecil semua, di sini kita dapat menggunakan rumus sama dengan lower buka kurung D2 tutup kurung, enter. Nah, sudah berubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian untuk huruf besar di sini menggunakan rumus sama dengan upper buka kurung D2 tutup kurung, enter. Ini juga sudah berganti ke huruf kapital semua, huruf besar semua. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk mengganti huruf besar di awal kata. Maka menggunakan rumus sama dengan proper buka kurung D2 tutup kurung, enter. Nah, ini sudah terganti. Jadi rumusnya untuk yang huruf kecil semua ini lower, untuk yang besar semua ini upper, dan untuk yang besar di awal kata menggunakan rumus proper. Untuk selanjutnya soal nomor 3, ini juga saya perbesar agar lebih terlihat. Catatan silakan sesuaikan dengan kebutuhan kolom. Di sini kita disuruh mencari ID karyawan. Catatannya di sini silakan buat ID dengan format nama karyawan, kemudian divisi, kemudian tahun lahir. Ini tidak beraturan ya teman-teman, maka dari itu kita harus menggunakan rumus agar mempermudah kita dalam mengolah datanya. Nah, untuk rumusnya kita dapat menggunakan rumus sama dengan konkatenate buka kurung. Ini yang diminta nama karyawan terlebih dahulu, berarti C3, koma, tanda kutip, koma. Kemudian setelah nama karyawan ada divisi, berarti
B3, koma, tanda kutip, tanda penghubung, tanda kutip lagi, koma, baru setelah itu D3, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah sesuai dengan permintaan, yaitu nama karyawan, divisi, kemudian tahun lahir. Agar mempermudah, kita tinggal tarik ke bawah. Maka secara otomatis ini akan teraplikasikan pada sel berikutnya. Untuk selanjutnya di sini kita akan mencari 3 karakter pertama. 3 karakter pertama dari nicknya ini ya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan kolom. Nah, untuk mencari 3 karakter pertama, di sini kita menggunakan rumus sama dengan left, buka kurung, C11, koma, karena 3 karakter, 3. Tutup kurung, enter. Nah, ini sudah muncul. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Maka secara otomatis akan teraplikasikan juga rumusnya. Untuk selanjutnya yaitu yang diminta karakter 4-7. Nah, untuk ini caranya yaitu rumusnya sama dengan mid, buka kurung, C11, 4,4, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi karakter 4-7 itu ada 4560. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah juga. Langsung secara otomatis. Untuk selanjutnya ini 2 karakter terakhir. Caranya sama dengan right, buka kurung, C11, karena yang diminta 2 karakter berarti 2, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah sesuai ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Maka secara otomatis. Oke, selesai untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini saya perbesar juga. Laporan kas retail Jaya Abadi. Catatannya silakan lengkapi isian yang kosong dari data pada sheet data. Jadi datanya ada di sini ya teman-teman. Maka kita akan gunakan rumus dengan menyesuaikan data yang ada di sheet data. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari tanggal kadaluarsa. Di sini untuk penyelesaian pada soal nomor 4 saya akan menggunakan 2 rumus, yang mana 2 rumus itu yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang mana untuk VLOOKUP ini digunakan untuk data yang berbentuk vertikal, yang penyajiannya berbentuk vertikal seperti ini, sedangkan HLOOKUP itu rumus yang digunakan untuk data yang penyajiannya berbentuk horizontal. Seperti itu. Nah, untuk tanggal kadaluarsa ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini tanggal expirednya ya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, C4, koma, kita pergi ke datanya, kita blok dari ujung ini sampai sini. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu di sini ya teman-teman. Kita beri tanda dolar. Sudah, koma. Karena tanggal expired ini berada pada tabel nomor 4, 1, 2, 3, 4, maka kita ketik 4,0, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah muncul ya kode barang 106, maka tanggal kadaluarsanya itu 29 Agustus 2023. Kita periksa terlebih dahulu apakah benar. Benar ya teman-teman.
Nah, ini kita tinggal seret ke bawah, maka secara otomatis juga akan muncul. Oke, untuk selanjutnya nama pembeli. Kita lihat nama pembeli ini disajikan dalam bentuk vertikal. Maka menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Sama seperti tadi, buka kurung C4, koma, kita blok lagi. Kemudian kita edit, beri tanda dolar. Koma 7,0, tutup kurung, enter. Nah, sudah muncul nama pembeli dengan kode barang 106 itu adalah Agus. Kita cross check terlebih dahulu, Agus 106 benar ya, maka kita tinggal seret ke bawah. Nah, sudah muncul. Kemudian untuk selanjutnya nama barang. Nama barang juga disajikan secara vertikal, maka menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung C4, koma, kita edit, beri tanda dolar, oke, koma 5, koma 0, enter. Nah, beras cap mawar, apakah benar? Agus beras cap mawar. Oke, ini juga tinggal kita seret ke bawah, maka juga akan secara otomatis. Untuk selanjutnya supplier di sini kita lihat disajikan dalam bentuk vertikal dan juga disajikan dalam bentuk horizontal. Jadi kita gunakan secara vertikalnya saja ya. Di sini kita gunakan rumus VLOOKUP sama seperti tadi, C4, koma, kita blok. Oke, kita edit juga. Koma 6, koma 0, tutup kurung, enter. Nah, suppliernya Harry. Coba kita lihat, Agus, nama suppliernya Harry. Oke, ini sudah benar, tinggal kita seret juga ke bawah. Nah, maka secara otomatis. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari distributor. Kita lihat terlebih dahulu di sini data distributor disajikan dalam bentuk horizontal, maka di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, kita blok untuk suppliernya, kemudian kita beri koma, kita blok yang bagian sini, karena kan tadi supplier itu disajikan dalam dua bentuk tabel, yaitu tabel vertikal dan tabel horizontal. Oke, ini sudah muncul. Ini tinggal kita edit dengan memberikan tanda dolar. Seperti ini. Kemudian koma 2,0, tutup kurung, enter. Nah, maka secara otomatis nama distributornya akan tertera, yaitu CV Sejahtera dengan nama supplier Harry. Maka kita cek terlebih dahulu. Benar ya teman-teman? Oke, ini tinggal kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Maka ini juga akan secara otomatis teraplikasikan pada sel selanjutnya. Oke, demikian untuk tutorial penggunaan 17 rumus pada
Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.